Dan di sini disebutkan faslun fasal ya. Jadi bab kecil atau subbab, subjudul. Faslun fasal wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Wa kullu ma'i'in, dan setiap benda cair yakhruju kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Dari jalan ini maksudnya kemaluan depan dan kemaluan belakang. Najisun adalah najis, illal maniyah, kecuali air mani. Saya ulangi lagi, semua cairan yang keluar dari dua lubang kemaluan hukumnya najis kecuali air mani ya. Jadi di sini dijelaskan oleh pengarang kitab bahwa kalau ada cairan yang keluar dari salah satu lubang kemaluan, cairan itu bisa apa saja, baik yang normal maupun tidak normal. Yang normal dari depan ya ada cairan air kencing misalnya, itu normal. Yang tidak normal apa keluar dari depan? Darah misalnya. Kan ada orang sakit sampai mengeluarkan darah. Ya, seperti itu. Maka semua itu najis. Pokoknya apapun yang keluar najis, ya. Dari belakang juga kotoran cair, ya, normal atau yang tidak normal keluar darah, maka semuanya itu adalah najis. Nah, di sini disebutkan cairan. Sebenarnya hakikatnya tidak khusus cairan. Semua benda yang keluar dari tubuh kita, ya, dari tubuh kita, baik dari dua lubang kemaluan ataupun keluar dari dari atas, dari tenggorokan masuk ke rongga mulut, ya, maka semua itu najis. Yang keluar dari dalam, dari bawah ke atas ke rongga mulut itu dikenal dengan muntah. Ya, muntah itu semua benda yang keluar dari bagian dalam badan kita, baik sudah berubah wujudnya, ya, misalnya makanan sudah berubah bau dan lain sebagainya, air juga sudah bau, warnanya berubah, ataupun masih normal. Misalnya ada orang saking laparnya atau mungkin saking senangnya makanan itu sampai makan tuh full tank, sampai luber, sampai tengah-tengah sini, ya, dia kaget sedikit langsung keluar, ya, misalnya ceguan itu loh, ya, langsung keluar sedikit, loh kok masih manis ini kopinya misalnya, ya, itu tetap hukumnya adalah muntah, dan muntah itu hukumnya najis, termasuk yang keluar dari bawah. Apapun yang keluar dari bawah hukumnya adalah najis, ya, baik normal atau tidak. Tadi contohnya darah, atau ada misalnya orang makan kurma, ya, karena saking senengnya sama kurma sampai biji-bijinya pun ditelan. Pas keluar, yang keluar wungkul bijinya. Iya. Nah, itu kalau bijinya itu, ya, itu najis atau benda yang ternajisi. Nah, itu adalah, ya, benda-benda yang najis. Atau tidak normal, ada hewan misalnya, anak kecil sakit cacingan, keluar cacingan, najis, ya. Kalau ada orang makan perhiasan, ya, makan cincin misalnya, makan emas, tahu-tahu keluar cincin masih bentuknya emas, tetap hukumnya adalah najis, ya, tapi bisa dicuci dan suci kembali. Ya, jadi apapun yang keluar dari badan kita itu hukumnya adalah najis, kecuali air mani. Nah, di sini ini mungkin agak keluar tapi penting untuk diketahui dan banyak tidak dijelaskan di masyarakat. Saya ingin mengulangi lagi, ada beberapa cairan yang keluar dari laki-laki dan dari perempuan juga. Ini harus saya jelaskan, ya, saya jelaskan ulang supaya kita tidak salah paham lagi. Ada dari laki-laki ada 4 cairan yang biasa keluar dari bagian depan. Kalau dari bagian belakang itu sudah umum, kotoran padat, kalau dia sakit mungkin keluar air gitu, ya, disentri saking banyaknya yang keluar air saja, ya, atau yang keluar darah, atau yang keluar binatang, atau yang keluar tadi makanan yang tidak bisa dicerna, keluar utuh gitu, enggak berubah, semuanya najis.
Itu hal yang umum. Tapi kalau yang dari depan, ini laki-laki maupun perempuan ada yang agak berbeda. Kalau untuk yang laki-laki, yang keluar itu kalau dari jenis cairan yang normal ada 4. Ya, yang pertama air kencing, kita semua tahu. Ya, yang kedua air mani atau sperma. Yang 3 namanya madhi, yang keempat wadi. Ini namanya normal. Ini akan saya jelaskan juga. Yang tidak normal itu keluar darah, ya, orang sakit keluar darah. Dan ada normal tapi jarang, yaitu keluar angin. Pernah dengar, Pak? Keluar angin dari depan. Kita kalau biasanya kentut dari belakang, ini kentut dari depan. Itu di dalam fikih ada. Kentut dari depan. Kalau nanti bapak yang laki-laki ini keluar kentut dari depan, itu juga batal wudunya. Ya, tapi saya belum ketemu itu kayak apa bentuknya. Ibu-ibu juga ada, kentut dari depan ada. Kalau ibu-ibu lebih sering. Tapi seringnya ibu-ibu itu nggak paham kalau itu kentut dari depan. Saya sering ketemu itu. Ya, ada ibu-ibu saya jelaskan begitu. Oh iya, kadang-kadang saya lagi sholat kok kerasa ada angin keluar dari depan. Itu lagi kentut namanya, tapi dari depan. Ya, itu batal kalau ada itu, Bu, ya. Kadang ada suaranya, kadang cuma selerot gitu aja keluar. Itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Nah, itu membatalkan. Nah, ini akan saya jelaskan sekarang, ya, mumpung ingat. Jadi yang pertama, air kencing kita semua tahu, ya, saya lewati. Ini najis dan membatalkan wudu. Yang kedua, air mani. Air mani itu bentuknya, ya, kita yang sudah besar sudah tahulah, ya. Yang belum balik bentuknya seperti sabun cair. Itu saja kira-kira, ya. Tapi baunya ya khas kayak bau, kalau kata ulama seperti bau putih telur. Ya, kalau sudah lama gitu, ya, agak busuk-busuk sedikit seperti itu. Nah, itu air mani, warnanya putih kental dan keluar selalu dengan syahwat yang sempurna, baru dia mengeluarkan sperma atau air mani, ya. Kemudian yang ketiga, yang normal juga keluar dari bapak-bapak, itu air madhi, Pak, namanya, ya, madhi. Madhi itu apa? Madhi itu cairan yang keluar karena syahwat tetapi tidak sempurna. Biasanya anak muda kebanyakan menghayal, ya, lewat lelembut, lalu dia tertarik, akhirnya mengeluarkan air, ya. Airnya bentuknya bening, keluarnya sedikit, ya, setetes 2 tetes, ya, dan dia lengket. Kalau dicuci di tangan saja sudah dicuci pakai air, kadang-kadang masih terasa keset-kesetnya, ya. Kalau di kain dikucek kadang-kadang nggak lepas, harus kasih sabun, dikucek baru lepas, ya. Itu air madhi. Kalau yang tadi kedua mani, kalau ini madhi. Madhi ini hukumnya seperti air kencing, dia najis, membatalkan wudhu. Kalau mani suci. Kalau ada orang ada keluar air mani kena pakaian terus gak dicuci, sholat pakai pakaian itu tetap sholatnya sah karena air mani itu suci, ya. Para ulama biasanya menggambarkan seperti dahak lah. Kalau ada orang berdahak, dahaknya kena pakaian, terus dia sholat masih ada dahaknya di pakaian, ingus lah bahasa kita, maka sholatnya tetap sah. Begitulah air mani. Tapi kalau madhi seperti air kencing, ya, seperti air kencing. Ya, jadi ini yang kedua. Biasanya keluarnya kalau ada syahwatnya tidak banyak, ya. Atau kalau mohon maaf suami istri masih awal-awal, masih baru muqaddimah, nah itu keluarnya cairannya seperti itu, ya. Kalau sudah selesai baru itu keluarnya air mani atau air sperma. Yang ketiga, air wadi. Ini lebih jarang lagi, ya. Ini biasanya keluar kalau orang terlalu capek atau dia habis ngangkat benda-benda yang berat sementara dia itu tidak terbiasa, ya. Jadi mendadak ngangkat lemari misalnya, ya, berat, maka kemungkinan bisa keluar itu. Nah, air wadi ini keluarnya setelah buang air kecil. Jadi dia nggak keluar secara khusus seperti air mani atau seperti air madhi tadi. Dia setelah kita buang air kecil sudah selesai, tahu-tahu kok dedet gitu, ada rasa kayak det
gitu, karena dia cairan. Apa cuma setetes, dua tetes juga sedikit. Ya, warnanya bening, agak keruh. Ya, sebagian itu melihatnya seperti putih, makanya sebagian orang ada yang mengira itu sperma, air mani. Ya, dikira itu air mani karena putih. Ini kok saya nggak apa-apa kok keluar air mani. Enggak, sebenarnya bukan air mani itu. Kalau air mani lebih banyak jumlahnya. Ya, jumlahnya lebih banyak. Kalau madhi dan wadi dikit, setetes dua tetes. Ya, nah itu. Nah, wadi ini hukumnya seperti air kencing juga, najis dan membatalkan wudhu. Nah, ini yang umum keluar dari laki-laki. Yang tidak umum keluar darah. Ya, kemudian juga keluar angin. Nah, ini saya sendiri belum, saya laki-laki tapi saya kok nggak merasa apa sudah pernah keluar angin, kentut dari depan saya nggak tahu. Saya tanya bapak-bapak juga ada yang pernah, saya seringnya nggak pernah ada yang tahu. Ya, tapi kalau ibu-ibu sering karena kelihatan. Nah, ini dari laki-laki. Sekarang dari ibu-ibu. Mohon maaf Pak, bapak-bapak ya, pembahasan toharoh ini memang sedikit-sedikit kita agak vulgar berkaitan dengan ini, tapi harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan nanti takutnya pas kejadian kita salah memberlakukannya, akhirnya apa? Sholat kita nggak sah. Ya, sholat kita nggak sah. Itu ada najis nggak dibersihkan. Ya. Kalau untuk ibu-ibu, ibu-ibu itu agak berbeda dari laki-laki. Kalau laki-laki tadi kan yang normal ada air kencing, ada ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau ibu-ibu yang normal satu air kencing seperti biasa. Yang kedua darah. Kalau laki-laki keluar darah itu kan tidak normal. Tapi kalau ibu-ibu keluar darah normal. Karena itu darah haid yang keluarnya setiap bulan sekali. Ya, ya. Durasinya, siklusnya kira-kira 28 sampai 32 hari. Itu haid normal ibu-ibu. Ya. Yang ketiga yang juga normal, ya normal tapi jarang ada, yaitu air mani. Air mani untuk perempuan itu ada, tapi memang jarang keluar seperti laki-laki. Ya, biasanya keluarnya itu kalau dalam bahasa ilmu seksologi ya, namanya ketika orgasme, ketika mencapai kepuasan puncak baru dia muncul. Itu pernah ditanya dulu, kok Ustadz ngomong begitu? Ini Nabi pernah ditanya. Ada seorang perempuan dari bangsa Ansor, orang Madinah, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Rasulullah paham, oh, orang ini ngomong begitu karena mau tanya sesuatu yang nggak bagus kalau ditanyakan terang-terangan, bahasa kita pamali, nggak enak, ya tabu, ya ditanya secara umum, buat malu. Tapi dia ngomong, "Ya Rasulullah, Allah itu tidak malu dari hal-hal yang benar." "Oh, silakan kamu mau tanya apa?" Lalu perempuan itu berkata, "Apakah perempuan melihat apa yang dilihat laki-laki dalam tidurnya?" Nah, Rasulullah paham maksudnya itu, apakah laki-laki kalau melihat dalam tidur itu maksudnya mimpi basah. Kalau mimpi basah keluar sperma kan, air mani. Apakah perempuan juga seperti itu ya Rasulullah? Ada mimpi basahnya keluar sperma. Kata Nabi, ya ada. Kalau nggak ada spermanya, ya bagaimana dia bisa mirip sama anaknya? Katanya begitu dalam hadisnya. Jadi perempuan itu ada, tetapi memang menurut dokter yang pernah saya tanya, ahli kandungan, bahwa sperma untuk yang seperti ini jarang ada. Ya, untuk perempuan itu jarang muncul, istilahnya lebih banyak laki-laki lah. Perempuan mimpi basah itu jarang. Ya, yang seringnya adalah laki-laki. Nah, jadi perempuan juga ada keluar air mani. Kalau keluar air mani ibu-ibu, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Ini ada kasus, kalau nggak salah kemarin saya jelaskan dalam masalah mandi wajib. Ini saya ulangi lagi, ini karena hal yang kadang-kadang terjadi bagi suami istri, ya. Tapi dia bingung. Jadi begini Pak, di dalam fikih itu disebutkan kalau ada suami istri baru bercampur lalu mandi, ya suaminya sudah selesai mandi, istrinya juga selesai mandi wajib. Sudah mandi wajib kok keluar cairan, ya. Laki-laki dan perempuan kan beda ya. Perempuan ini ibu-ibu itu keluar cairan. Ternyata yang dilihat adalah cairan suaminya. Maksudnya air sperma dari suaminya. Kan suaminya tadi memasukkan sperma ke dalamnya. Itu bisa keluar lagi.
Nah, kalau misalnya keluar sperma suaminya, apakah dia wajib mandi atau tidak? Wajib mandi atau tidak? Kata para ulama, kalau misalnya si istri tadi mencapai tingkat dalam bercampur itu mencapai hajatnya, ya, maksudnya orgasme, maka berarti air maninya juga keluar. Maka kemungkinan bercampur dari air mani suami, maka ketika air mani suami keluar, air mani istri juga keluar. Kalau air mani istri keluar, maka dia wajib mandi. Gitu. Jadi kalau misalnya keluar air mani suami setelah mandi, ini terjadi kenyataan, Pak. Sebagian orang seperti itu, habis mandi keluar. Maka nanti kita kembalikan pada diri saya. Tadi ketika bercampur sama suami, mencapai hajatnya tidak. Kalau tidak mencapai hajatnya biasa-biasa saja, maka kemungkinan besar spermanya tidak keluar. Maka tadi yang keluar setelah mandi itu hanya spermanya suami. Maka kalau seperti itu tidak perlu mandi kita, karena yang keluar spermanya suami. Tapi kalau sampai mencapai hajatnya, maka istri wajib mandi lagi. Meskipun sudah mandi, dia wajib mandi lagi kalau ada spermanya yang keluar. Kemudian yang keempat, ini normal, tapi mungkin jarang muncul, ya. Atau kalau muncul, perempuan tuh sering malu bertanya atau mencari hukumnya. Apa itu? Yaitu keputihan. Ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada yang keputihan. Ya, yang keputihan itu ibu-ibu. Ya, normal, Bu. Keputihan itu normal. Keputihan itu apa? Bapak-bapak mungkin yang nggak tahu. Keputihan itu ya seperti ada cairan yang keluar dari perempuan itu, ya. Kadang-kadang bentuknya agak kental atau dia cuma bercak gitu aja, sedikit cairan, tapi bukan air kencing, bukan juga darah. Tadinya tidak normal, bukan yang seperti biasa itu. Nah, keputihan ini, ya, keputihan nanti kalau bisa dicek di internet lagi, warnanya bisa macam-macam sesuai dengan kondisi kesehatan si ibu. Kadang-kadang yang paling sering warnanya putih, makanya sering disebutnya keputihan, ya. Kadang-kadang bisa keluarnya kekuningan, bahkan bisa agak kemerah-merahan atau bahkan kehijau-hijauan kayak dahak, tergantung penyakit yang ada di saluran dari rahim sampai dengan keluar tempatnya keluar anak itu, tergantung apa penyakitnya. Jadi macam-macam. Nah, kalau keluarnya cairan seperti itu hukumnya najis, ibu-ibu. Hukumnya najis. Jadi kalau misalnya ada keluar cairan agak kental, warnanya mungkin putih, ya, atau kemerah-merahan sesuai dengan keadaan si ibu, maka itu hukumnya najis. Karena cairan itu keluar dari bagian dalam alat dari perempuan itu, dari bagian dalamnya. Ya, kata para ulama, kalau cairan itu keluar dari bagian dalam, maka dia itu najis. Tapi kalau dari bagian luar, maka dia tidak najis. Bagian luar itu, ini yang sering disebutkan dalam kitab fikih, namanya rutubah. Rutubah itu kelembaban yang ada pada alat perempuan. Itu tidak najis. Ya, itu tidak najis. Tapi kalau sampai keluar wungkul gitu, utuh, agak kental, itu berarti dari dalam, itu najis. Jadi harus dibersihkan dan kita itu membatalkan wudu. Nah, ini sering keluar dari sebagian perempuan, ya. Yang terakhir yang juga sering dari perempuan itu adalah angin. Kalau angin ini tidak najis seperti angin yang keluar dari belakang, tidak najis. Ya, angin yang dari depan tidak najis. Ibu-ibu paling sering keluarnya seperti dibanding laki-laki. Bahkan kadang-kadang kabarnya sampai ada bunyi, tapi bunyinya enggak seperti bunyi dari belakang. Kalau bunyi dari belakang itu kecepit, makanya bunyinya khas. Kalau ini enggak kecepit, keluar begitu saja dan tidak bisa ditahan. Maka kadang-kadang ada suara, kadang-kadang tidak. Suaranya itu seperti angin yang keluar secara banyak, dup gitu keluarnya. Pelan, tapi enggak sampai kanan kirinya dengar seperti yang dari belakang. Bapak-bapak kalau ketawa nggak apa-apa, punya sama istrinya masing-masing, Pak. Percaya, mungkin ada. Dan itu membatalkan wudhu, Pak. Itu membatalkan wudhu. Ya, ada keluar. Loh, saya kemarin di Palembang beberapa bulan ini diminta ngajar di pesantren. Kebetulan pesantren tahfidz untuk santri, baca kitab fikih. Pas bab ini
Saya tanya, oh iya ada memang. Ada memang. Seperti itu. Jadi semakin sering, malah sebagian orang sering itu membatalkan wudu. Jadi kalau ibu-ibu ada merasa begitu, itu membatalkan wudu. Ya, dalam ilmu kesehatan pun ada, tapi saya lupa dulu apa istilahnya. Ya, kalau punya internet silakan bentuk kentut yang keluar dari depan perempuan. Ya, ada istilahnya. Ya, ada ilmiahnya lah seperti itu. Nah, itu membatalkan wudu. Nah, kalau ini disebutkan dalam kitab ini, yang najis itu adalah setiap benda yang cair yang keluar dari dalam badan kita, maka itu hukumnya adalah najis kecuali air mani.